Oke, jadi misal ada lowongan yang dibutuhkan adalah staf keuangan atau manajer keuangan atau pimpinan keuangan. Sedangkan kalian belum pernah ada di basic pengalaman itu. Ya hindari melamar itu. Masih banyak lowongan lain yang sesuai bidang kalian. Memang sekarang tidak 100% latar belakang atau pendidikan menjamin orang tersebut akan bekerja di bidang yang sama. Tapi setidaknya ketika kalian memilih lamaran yang sesuai dengan bidang dan pengalaman kalian, itu akan memberikan peluang lebih besar kalian akan dilirik dan diterima oleh perusahaan yang kalian lamar. Oke? Untuk selanjutnya adalah kita bicara terkait dengan persyaratan yang harus kalian lengkapi. Ya. Jadi sebelum kalian lamar, baik itu melalui email atau datang langsung ke perusahaan, kirim berkas melalui pos, melalui agen titipan, kurir gitu ya. Kalian harus cek dulu apa saja persyaratan yang harus kalian lengkapi. Jadi biasanya yang menjadi syarat wajib adalah yang pertama adalah surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja itu bisa kalian tulis tangan atau bisa kalian tulis melalui ketik komputer ya. Tetapi HRD biasanya apalagi dari basic psikologi itu melihat dari tulisan tangan itu kelihatan karakter kandidat tersebut seperti apa, itu kelihatan dari tulisan tangan ya. Ada yang mewajibkan pakai tulisan tangan, ada yang tidak. Itu no problem ya, nggak ada masalah. Tinggal kalian cek saja dipastikan. Yang kedua adalah daftar riwayat hidup. Di daftar riwayat hidup kalian harus cermati. Kalian isi data diri kalian dari kalian sekolah, kalian bekerja, kalian mempunyai skill apa saja, kalian isi di daftar riwayat hidup tersebut. Selanjutnya adalah siapkan fotokopi KTP dan KK. Itu penting sekali ya, data diri. Fotokopi KTP KK, kemudian fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai kalian lampirkan, kemudian foto biasanya diminta juga ya, ukurannya itu tergantung ya, ada yang 3x4, 4x6, tinggal perusahaan membutuhkan yang seperti apa. Kemudian kalian juga harus siapkan surat paklaring ya, atau pengalaman kerja yang membuktikan kalian memang benar-benar pernah pengalaman di bidang yang sama atau pengalaman di perusahaan sebelumnya, kalian harus real ya. Kemudian sekarang lagi pandemi ya, masih ada pandemi COVID, perusahaan sekarang membutuhkan surat vaksin untuk membuktikan kalian kandidat sudah tervaksin, baik itu vaksin 2 ataupun booster, kalian harus siapkan juga. Jadi buat kalian yang memang belum vaksin sampai hari ini, segera vaksin, karena perusahaan besar sekarang banyak yang mewajibkan syarat surat vaksin itu menjadi syarat untuk melamar kerja. Oke, jadi semuanya tolong disiapkan dulu secara lengkap, baru kalian kirim ya. Itu poin kelima ini akan saya jelaskan. Jadi cara kirim lamaran bermacam-macam. Ada yang diminta supaya datang langsung, ada yang dikirim melalui pos, silahkan kalian kirim. Ada juga yang melalui email ya. Jadi saya akan kasih tips juga untuk kalian kapan waktu yang tepat untuk kirim lamaran. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, biasanya HRD itu di awal-awal pekan, di hari Senin Selasa itu akan sibuk dengan pekerjaan di pekan sebelumnya. Mereka akan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus deadline di minggu ini. Ada mungkin janjian dengan tamu, atau mungkin ada meeting. Itu pasti ketika lamaran datang atau kalian kirim melalui email itu pasti jarang dibuka. Itu yang saya rasakan. Kemudian kalau hindari juga kirim di akhir pekan. Pekerjaan itu kan dalam satu minggu itu kan ada yang dari hari Senin sampai Jumat, ada yang hari Senin sampai Sabtu ya. Jadi hindari kirim di hari Jumat dan Sabtu. Syukur kalian bisa kirim di hari Rabu dan Kamis. Itu waktu yang tepat, waktu yang menurut saya sebagai HRD itu waktu yang terbaik. HRD akan banyak waktu di situ. Jadi waktu untuk buka lamaran, kemudian waktu dia memposting lowongan, itu kalian serang di hari itu. Nah nanti di hari akhir pekan itu biasanya mereka akan mensortir lamaran-lamaran yang masuk. Jadi Rabu Kamis kirim, hari Jumat Sabtunya mereka akan pilih-pilih. Nah, ketika akan terpilih, dipanggil itu nanti dipanggilnya di pekan selanjutnya. Jadi ya mudah-mudahan di hari Rabu dan Kamis itu waktu yang tepat buat kalian akan kirim ya. Oke, itu yang kelima. Yang keenam selanjutnya adalah ketika kalian sudah kirim, itu kan biasanya ada nomor kontak ya, nomor kontak si user atau si HRD-nya, atau nomor telepon perusahaan.